AudioJungle. Yang bermuara Walking alone, the streets are empty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik mahasiswa, kita ketemu lagi dengan materi kuliah studi kelayakan bisnis. Kali ini kita akan berbicara tentang aspek pemasaran. Oke, kita tiga unsur dalam pemasaran, yaitu adalah segmentasi pasar, kemudian target, dan posisi. Ini harus kita ketahui bahwa ada segmen-segmen dan target, posisi. Ini merupakan unsur daripada pemasaran. Yang pertama, kita coba untuk memposisikan diri bahwa ada SD proses, kemudian segmen, kemudian posisi, dan targeting. Jadi ini merupakan segmen yang harus kita lalui ketika kita akan memasarkan sebuah produk-produk agar di lapangan kita bisa memenuhi apa yang kita harapkan dan target kita sudah bisa terpenuhi. Nah, ini adalah unsur segmen pasar. Yang pertama, kita harus menetapkan pasar ya, dengan memilah konsumen sesuai dengan kesamaan mereka. Jadi konsumen itu ada beberapa golongan ya, antara lain ada bisa dikatakan berdasarkan kebutuhan mereka ya, kebutuhan mereka. Jadi ini sangat penting sekali untuk memetakan pasar dengan memilah konsumen sesuai dengan kesamaan mereka, karena manusia itu kebutuhannya bisa digolongkan seperti perempuan ya, kemudian usia, pekerjaan, dan lain sebagainya. Ini dipetakan dulu agar apa yang kita targetkan itu bisa memenuhi harapan daripada tujuan daripada produk-produk untuk bisa diterima di pasaran. Memang segmen pasar ini sangat penting ketika kita memasarkan ya, agar kebutuhan itu bisa diterima oleh masyarakat atau konsumen. Cara memilih segmen pasar yang secara efektif adalah yang pertama, kita harus measurable ya, dapat diukur. Jadi kalau kita mengukur kebutuhan daripada konsumen, itu kita berdasarkan kebutuhan yang tadi sudah saya sebutkan ya, harus bisa diukur kemampuannya, bisa diukur dengan keuangannya, juga bisa diukur. Kemudian substansial, cukup besar. Artinya ini diharapkan itu nantinya itu bisa dibutuhkan oleh masyarakat secara besar, sehingga bisa mendapatkan volume penjualan yang besar. Kemudian accessible atau dapat dijangkau. Kita sebutkan bahwa bagaimana kita menjual barang itu berdasarkan mereka mampu untuk membeli kita. Kemudian diferensial ya, dapat dibedakan. Jadi kita membedakan mana mereka yang dibutuhkan dan mana yang akan disukai oleh masyarakat, membedakan kebutuhan mereka. Kemudian extendable itu adalah dapat dilaksanakan. Jadi artinya dapat dilaksanakan dalam arti dari beberapa segmen itu semua bisa dilaksanakan. Bagaimana
targeting kita, itu segmen kita di dalam memilih kebutuhan daripada konsumen itu bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Jadi ini segmen-segmen seperti ini adalah menggolongkan konsumen agar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kemudian kita menginjak kepada bagaimana kita bekerja itu sesuai dengan manajemen kita. Jadi kita harus statis, kemudian dinamis dan individual. Nah, ini adalah ketika konsumen itu membutuhkan secara keseluruhan, ya, karena seperti yang saya sebutkan tadi bahwa konsumen itu adalah mereka yang mengambil barang kita. Ini adalah statis, ya. Bagaimana maksudnya daripada statis ini adalah memandang pasar berdasarkan atribut statis serba tidak mencerminkan perilaku pembelian dan penggunaan, tidak secara langsung mempengaruhi keputusan pelanggan untuk membeli. Nah, artinya statis ini mereka bisa saja. Jadi pasar itu atributnya itu tidak mempengaruhi. Kemudian ada biodemografi dan geografis. Nah, kalau kita geografi itu berdasarkan wilayah, ya, berdasarkan wilayah, bagaimana wilayah itu memeta-metakan wilayah. Kemudian kalau lebih luas lagi itu adalah negara, kalau lebih sempit lagi itu adalah kota. Jadi ini bagaimana kita memetakan wilayah di dalam kita untuk memenuhi atau menjual produk-produk. Kemudian demografi ini berdasarkan usia, gender, ya, dan pekerjaan. Jadi kalau kita lihat demografi ini, usia daripada manusia itu tidak sama kebutuhannya. Kemudian perempuan dan laki-laki tidak dibedakan. Pekerjaan itu adalah berdasarkan mereka psikologinya, ya, keuangannya, pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau dinamis itu adalah memandang berdasarkan atribut-atribut yang mencerminkan human karakteristik, ya, pelanggan secara langsung untuk mempengaruhi alasan pelanggan untuk membeli. Nah, jadi dinamis ini merupakan bagian bagaimana kita mempengaruhi konsumen, mencerminkan, ya, hubungan kita dengan karakteristik pelanggan, sehingga secara langsung ini bisa mempengaruhi konsumen untuk membeli. Nah, ini berkaitan dengan perilaku juga psikologis, ya, psikografis, ya. Jadi perilaku manusia itu memang ada tren-trennya, ya. Jadi kalau tren sekarang, tren tahun beberapa tahun yang lalu itu sangat berbeda. Jadi karena perilaku manusia ini dipengaruhi oleh budaya, ya, budaya. Karena budaya kita, perilaku di Jawa, perilaku di luar Jawa, perilaku di mana itu sangat berbeda. Sehingga ini juga mempengaruhi cara konsumen menggunakan barang. Nah, ini ada perilaku manusia. Jadi model dan apapun itu, ya, itu berdasarkan daripada budaya daerah masing-masing sesuai dengan perilakunya masing-masing. Kemudian kepribadian, gaya hidup, kelas sosial. Nah, ini adalah psikografis, ya, karena manusia itu ketika kita menjual, memasarkan produk, bagaimana kita disesuaikan dengan gaya-gaya mereka. Loyalitas, ya, brand, dan kalau kita branding berarti itu sudah bisa sudah ada di dalam masyarakat. Kemudian kita coba untuk menjelaskan tentang individual, kebutuhan manusia secara individual. Segmentasi yang biasanya dilakukan unit terkecil pasar individu ini atau segmen of one, ya. Kehadiran internet zaman sekarang sangat membantu untuk penerapan segmentasi individu ini. Jadi kebutuhan secara individual pada kelompok manusia, pada manusia secara pribadi ini, ya. Ini adalah sekarang sesuai dengan zaman, akan sangat berbeda, ya. Kalau zaman sekarang kita itu menjual itu bisa lewat
mitra-mitra kerja ya dengan beberapa lembaga pemasaran ya seperti Shopee, seperti yang lainnya. Nah, kita bisa memasarkan lewat mitra kerja seperti itu sehingga kebutuhan manusia secara individual bisa tercover. Nah, ini sehingga target ya, targetnya bisa kalau kita secara rutinitas. Nah, kita sekarang berbicara tentang target karena target ini juga harus dilakukan. Jadi setiap sebuah perusahaan atau produk itu harus ada target. Target ini adalah proses memulai setiap yang tarik untuk segmen, kemudian memilih salah satu atau lebih karakteristik untuk dilayani. Nah, target ini memang harus kita tentukan ya. Jadi kalau kita di dalam bekerja itu kalau tidak ada target itu tidak ada semangat. Oleh karena itu target ini adalah bagaimana kita mengevaluasi penjualan kita sehingga apa ya untuk sebagai bahan di dalam mengambil sebuah keputusan mana yang itu bisa diambil, mana yang bisa dirubah di dalam strategi pemasaran karena pemasaran itu luas. Kemudian ada 3 kriteria yang harus dipenuhi ketika kita harus memasarkan sebuah barang ya. Yang pertama, kita bagaimana kriteria ini bisa dirasakan secara efektif, maka kita harus perusahaan harus memastikan bahwa segmen pasar yang dibidik itu cukup besar dan akan cukup menguntungkan bagi perusahaan. Artinya kriteria ini adalah kalau kita menjual, misalkan kita mau menjual ke daerah mana itu kita harus volume penjualan itu harus besar sehingga bisa menguntungkan. Kalau skala kecil itu akan berisiko. Kemudian yang kedua adalah bahwa strategi targeting ini harus didasarkan pada keuntungan kompetitif perusahaan yang bersangkutan. Nah, ini juga demikian karena ketika kita menjual dengan skala kecil maka kita tidak bisa bersaing ya, berdasarkan keuntungan bersaing dengan yang lain karena kompetitif ya. Karena barang itu tidak produk kita saja, produk dengan yang lainnya karena perusahaan itu tidak kita sendiri karena kita harus kompetitor dengan yang lain. Dan ketika bahwa segmen pasar itu yang dibidik harus didasarkan pada situasi persaingan. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan bahwa kita memasarkan sebuah barang itu bukan produk kita ya, ada kompetitor, ada persaingan kita di lapangan yang kadang-kadang produk juga kita sama. Saya kira itu saudaraku. Saya kira ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.